Binus di Jakarta. Hari ini saya dapat tema yang menarik banget buat saya. Tak kenal maka tak sayang. Saudara, buat setiap saudara, buat setiap teman-teman, buat setiap adik-adik di tempat ini, Tuhan itu siapa sih? Mungkin teman-teman bisa Kristen dari lahir, adik-adik bisa pelayanan di tempat ini. Tapi apakah sesungguhnya engkau ini mengenal Tuhan atau enggak? Saya lahir dari keluarga hamba Tuhan, saya lahir dari keluarga pendeta. Papa saya almarhum penatua gereja, dia bangun gereja di perumahan kami di Bekasi. Mama saya pelayanan juga, mama saya punya sekolah, punya panti asuhan untuk orang-orang Kristen. Tapi dari saya kecil, dari saya dalam kandungan mungkin, saya sudah dibawa ke pelayanan, saya sudah dibawa ke gereja. Tapi itu tidak menjamin saya untuk ternyata saya mengenal Tuhan. Yuk kita buka sama-sama di Yesaya 63 ayat yang ke-16. Yesaya 63 ayat yang ke-16. Dalam bahasa Inggris, Yesaya itu menyebutkan Tuhan sebagai ayah. Dia kata terus ini, You are our Father. You, O Lord, are still our Father, our Redeemer. Menurut saya itu sebuah statement yang luar biasa ya. Dia menyebut Tuhan adalah seorang ayah. Tapi di Daniel 7 ayat yang 13, Daniel 7 ayat yang 13, Daniel menyebut Tuhan dengan sebutan yang lanjut usianya. Si tua gitu kalau kita bahasa Indonesia sekarang. Tapi dalam hal itu pun ternyata Tuhan gak marah. Gak ada tulisan lalu kemudian murkalah Tuhan karena dia disebut yang lanjut usia. Yohanes Pembaptis menurut saya lebih kurang ajar lagi. Dia menyebut Tuhan dengan sebutan binatang. Di Alkitab ditulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-35 36. Yohanes 1 ayat 35 36. Yohanes berdiri dan dia melihat Yesus dan berkata apa? Lihatlah anak domba Allah. Bahkan Tuhan, bahkan Yesus dikatain binatang hari ini. Dan apakah Tuhan marah? Ya. Yakub menurut saya lebih kurang ajar lagi. Yakub menyebut Tuhan sebagai benda. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-24, dan Yakub berkata, Engkaulah gunung batu Israel, gunung batu. Dia menyebut Tuhan sebagai sebutan benda, benda mati bahkan. Dan apakah Tuhan marah? Nyatanya enggak. Tapi juga kalau teman-teman buka di Matius 25 ayat yang ke-24, ada seorang hamba yang mendapat 1 talenta. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau adalah manusia yang kejam. Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan apakah Tuhan marah? Tuhan menjawab dengan seperti yang kau katakan. Kalau kamu tahu kalau aku ini manusia yang kejam. Dalam bahasa Inggrisnya, be it, jadilah aku kejam. Maka dari itu Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, siapakah aku? Kata orang, aku ini Yohanes Pembaptis, aku ini ABC, tapi siapa aku bagi kau? Saya ini baru ditinggal papa saya. Saya ini sebenarnya umurnya tak terlalu jauh ya sama teman-teman. Kalian umur berapa sekarang? 18? Oke, 18. Yang angkatan tua angkatan tua kan? Angkatan 20 berarti umur berapa? 20 tahun? 21, 22, saya umur 28 teman-teman. Saya umur 28, tapi mungkin kalau gelar panjangan gelar saya ya. Saya S3. Dan tahun tanggal 23 Februari kemarin, papa saya meninggal. Saya pulang ke rumah, papa saya udah di lantai, kita jatuh atau setengah jatuh, saya juga kurang tahu urutannya di mana, tapi udah di lantai, darah meninggal. Selama ini saya berpikir papa saya ini adalah seorang karyawan biasa. Papa saya dari pulang kuliah di Belanda, kerja di tempat yang sama dari pertama sampai hari akhirnya masih kerja di tempat yang sama. Papa saya kerja di Mulia Keramik dan Mulia Glass. Jadi ya yang saya tahu jabatan papa saya mungkin manajer
manajer atau mungkin lebih di atasnya. Singkat cerita, kami ke kantor, kami beresin barang-barang, kami beresin ya apalah semua uang kompensasi dari kantor dan lain sebagainya. Sampai kami ngatur sampai ke BPJS. Bayangin ya, ini cuma papa saya yang secara daging hidup. Dan waktu saya urus dari BPJS bilang ini, maaf ya Pak, Bu, mama saya, pengurusan gak bisa diurus, belum bisa. Saya tanya kenapa? Ternyata papa kamu tidak bekerja di Mulia. Saya kaget lah, papa saya itu kerja di Mulia. Saya udah ketemu sama bos-bosnya, saya udah ketemu sama HR, saya udah ketemu sama semua teman-teman kantornya. Memang papa saya kerjanya di situ. Bahkan bosnya saya udah ketemu. Bos saya nyelamati, papa kamu orang setia, bla bla bla. Udah berapa kali coba di hijack sama perusahaan lain. Papa saya bagian pabrik. Tapi papa kamu gak pernah mau. 31 tahun papa kamu setia di Mulia. Papa kamu karyawan yang luar biasa. Tapi waktu saya ngurus BPJS, gak keluar. Usut demi usut, kami coba tanya, kami coba urus. Ternyata papa saya itu bukan karyawan di Mulia. Ternyata nama papa saya ada di 8 PT yang Mulia. Jadi ternyata papa saya ini adalah orang kepercayaan owner. Sampai bos-bosnya angkatan dia gak ada yang tahu semua. Dan saya gini, saya sebagai anak bangga banget lah. Walaupun mungkin bangganya telat ya, papa saya udah meninggal. Tapi saya gini, wow. Selama ini papa saya ya cuma karyawan, setiap hari pakai baju seragam kantor, selayaknya karyawan. Tapi ternyata papa saya ada di 8 PT. 8 PT dan saya nggak tahu jabatannya apa aja. Tapi itu begitu saya ketemu dan sampai bos-bosnya saya aja nggak tahu papa kamu ada di PT. Karena ternyata maaf papa saya jabatannya di atas para bos-bosnya sendiri. Dan saya ngeliat iya ya Tuhan. Apalagi engkau yang kita seringkali nggak sadar. Saudara kita ini seringkali nggak tahu kok siapa Tuhan yang kita sembah. Kamu cuma tahu dari papamu ya dia ini Tuhan, yang pokoknya kamu nakal kamu dihukum selesai. Yang pokoknya dia A maka kamu akan B. Ya udahlah. Dari gereja kamu akan diajarkan begini, dari orang tua kamu diajarkan begini, dari himpunan kamu diajarkan begini. Tetapi apakah engkau sungguh mengenal Tuhan? Ada sebuah kisah tentang Ayub. Semua kita tahu cerita tentang Ayub. Seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang mempersembahkan korban setiap kali anak-anaknya berbuat salah. Tapi di Ayub 42 ayat yang keempat sampai 6, setelah semua peristiwa, teman-teman bisa bayangin nggak kalau hari itu ya Ayub dalam satu hari, mungkin selama waktu 1 jam, 2 jam, semua hartanya habis, anak-anaknya mati, dia kehilangan semua, sampai dia sakit, sampai tidak berbentuk lagi. Dan di Ayub 42 selesai semua proses itu. Ada satu statement yang Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Kalau teman-teman tanya kenapa sih Kak, kok Ayub harus ngalamin proses sedemikian rupa? Satu jawaban, demi Ayub mengenal Tuhan. Demi Ayub mengenal bukan dari kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Keluarga saya mengenal Tuhan, papa, mama saya, abu, kenalin saya dengan Tuhan, melayani. Saya lahir, saya anak 2, saya punya seorang kakak. Kakak saya badannya lebih besar, gendut dari saya, atau kakak kecil. Jarak saya dengan kakak saya mungkin cuma beda 1,5 tahun. Papa saya selalu pengen saya anak perempuan. Dari sejak dikandung, papa saya manggil saya dengan sebutan Jessica. Hari itu USG mungkin gak sebagus sekarang ya. Jadi ya maaf gak kelihatan. Jadi sangkanya perempuan sampai 9 bulan disangka perempuan. Papa saya Jessica di perut mama saya. Ini cerita mama saya. Sampai 10 bulan saya gak lahir-lahir. Hari itu mungkin Cesar belum terlalu terkenal kayak sekarang. Singkat cerita,
Mama saya mimpi Tuhan ngomong anak kamu itu laki-laki, minta maaf. Singkat cerita mama saya doa, aduh maaf ya, ternyata kamu laki-laki. Cerita mama saya besoknya saya lahir gitu, karena ternyata laki-laki. Dari Jessica berubahlah dari Joshua gitu. Itu sejarah mama saya. Saya lahir tanpa sadar saya punya benih kemarahan. Saya punya benih ketertolakan. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin. Kakak saya nyubit saya pergi ke dapur, saya ambil pisau, saya ancam kakak saya. Kakak saya gendut, Chinese kan, gendut putih. Saya ini keracunan karena udah 10 bulan. Jadi kulit saya rusak, saya kena TBC, saya kena penyakit enzim, saya kena penyakit apa macam-macam teman-teman. Jadi saya makan 3 sendok muntah, kulit saya itu hitam. Makanya ini ya saya Chinese kok teman-teman, cuman ini ya faktor genetik aja ya. Faktor sakit 10 bulan, jadi saya itu udah buang air kecil, buang air besar di perut mama saya. Dan setiap kali mama saya bawa saya pelayanan, maka semua orang kan bilang, mama saya punya panti asuhan. Ibu ini berhati besar. Ibu ini bawa pelayanan anak panti asuhan, maksudnya saya. Karena saya ini anak kandung. Saya makan 3 sendok muntah, saya lari-lari, cicilan di gereja, di apa pelayanan. Saya penyakitan. Di sekolah, mama saya bangun sekolah, jadi saya sekolah di sekolah buatan mama saya sendiri, cerita. Saya nakal, saya gondrongin rambut, saya keluarin baju di sekolah, saya jadi anak paling nakal gitulah di sekolah. Gonta ganti pacar, nakal banget, bawa pisau kemana-mana, bawa cutter kemana-mana. Setiap kali ada orang khotbah, ya tadi saya ngomongin, asiknya di Prasmul yang himpunannya hidup banget. Dulu saya di Binus, masih nakal dikit, saya datang ke himpunan, kebaktian, selesai kebaktian diadarin kantong persembahan. Saya nggak mau datang ke kebaktian ini. Sejak saat itu saya nggak pernah datang ke kebaktian Binus sampai sekarang. Jadi melihat kalian saya bertobat lah kita dulu. Kalian ini anak-anak yang ajaib banget. Dan saya jadi anak yang nakal banget teman-teman. Saya kemana-mana bawa cutter, bawa gunting. Teman saya nakalin saya lempar batu bata untuk nggak kena siapapun. Dan mama saya pelayanan, saya nggak pernah bertobat. Sampai singkat cerita suatu kali saya dijebak untuk ikut retret. Saya nggak pernah mau ikut retret. Dulu ya, ini ngomong dulu. Saya nggak pernah mau ikut retret, alasannya gampang. Karena saya takut bertobat kalau ikut retret. Karena saya kan nakal banget. Saya nggak punya sekolah. Guru tuh nggak berani potong rambut saya kabur dari kelas, baju dikeluarin itu nggak ada yang berani. Anak punya sekolah, naik kelas terus lah pokoknya. Anak punya sekolah. Singkat cerita saya dijebak masuk ke retret, diiming-imingnya jadi panitia games. Kalau retret ada games dan saya diiming-iming mau dikasih PK, dikasih duit. Masih sekolah kan, masih SMA pengen banget dapat duit. Saya ikut dan saya masuk ke ruangan, saya dikunciin dari luar. Itulah pertama kali saya bertobat SMA. Saya nggak ingat khotbahnya apa, saya cuma duduk di paling pojok belakang main handphone. Saya nggak tahu khotbahnya apa, lagunya apa, saya nggak tahu. Saya cuma main handphone, pacar saya banyak teman-teman. Gonta dulu ya cuma SMS-an, dia dulu SMS-an. Saya cuma duduk di paling ujung, ya chattingan nggak jelas kok. Di tengah kebaktian itulah saya tutup mata dan pertama kalinya saya itu cuma lihat terang dan saya cuma dengar Tuhan ngomongin, Joshua, maukah kamu jadi muridku? For the first time. SD saya Kristen, SMP saya Kristen, ke gereja saya. Saya cuma lihat terang Tuhan ngomong, Joshua, maukah kamu jadi muridku? Karena akalnya itu mendarah daging gitu ya. Saya tuh sejauh ini, enggak Tuhan, saya enggak mau ikut Tuhan. Saya bersyukur Tuhan tak marah, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dan saya cuma dengar Tuhan ngomong gitu, Joshua, maukah kamu jadi murid? Di kali yang kedua saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma nangis. Saya ingat semua kenakalan saya, bakar meja, bakar pantat teman saya itu, ke flashback semua. Saya bakar AC, wah, pecahin kaca, saya kabur dari kelas, pipis dari jendela teman-teman, kacau banget. Saya cuma kayak gitu tapi Tuhan dan saya cuma nangis. Dan di situ yang pertama kali saya bilang, ya aku mau. Dan terakhir, terang itu cuma masuk penari. Saya buka mata, enggak. Kalau nari enggak Tuhan. Di gereja kami ada pelayanan nari, tapi cewek-cewek semua. Kalau nari enggak Tuhan.
penglihatan itu hilang. Saya dari nangis saya itu cuma melek dengan shock. Enggak Tuhan. Kita lanjut, hari Senin ini saya ikut ekskul tari. Jadi saya pelayanan, bayangin ya, dari anak cowok duduk paling belakang, bawa penggaris besi, bawa cutter, bawa gunting, berdiri paling depan, kemeja putih, celana putih, pakai bel pelangi, nari bendera di depan. Malu kesel. Saya diketawain sama satu kelas, satu sekolah bahkan ya. Semua pacar saya tinggalin saya sehingga saya hari itu. Semua bilang saya homo lagi, banci, semuanya lah yang ada di pikiran dia. Bayangin aja ya, cowok paling nakal di sekolah, rambut gondrong tapi nari bendera, muka saya udah kayak pepaya gitu. Saya masuk BINUS, gak banyak orang tahu kalau saya menari, kalau saya pelayanan. Beberapa perempuan deketin, saya juga deketin mereka. Wah lumayan lah, bisa tebar pesona ya. Singkat cerita ada satu orang upload foto saya nari di kampus. Viral lah itu di Facebook, viral di teman sekelas. Satu kelas juga gak ada yang nemenin saya. Cuma satu orang kacamataan nerd, setiap kali presentasi di kelas di BINUS, dia pasti kalau nggak Ultraman, Godzilla itu lah. Itu teman saya satu-satunya sampai saya lulus. Semua nganggap saya homo, gay, semua lah lengkap di situ. Tapi ternyata itulah cara Tuhan. Itu cara Tuhan untuk saya mengenal Tuhan. Saya nggak punya teman di sekolah, otomatis pilihan saya cuma pelayanan. Pulang, saya jadi kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Kuliah pulang. Dah, itulah saya. Saya kuliah, pulang pelayanan, latihan nari lah, semua lah ya. Latihan nari, latihan musik. Sampai sekarang sih saya nari. Karena buat saya dulu pesan Tuhan dari saya SMA. Saya pelayanan, saya pulang, pelayanan di gereja, pelayanan persekutuan, semua pelayanan yang saya bisa lakuin, saya pelayanan. Dari situ saya mulai pelayanan ke luar kota, diminta untuk ajar, diminta untuk sharing, sampai ke KKR, demi KKR. Sampai saya pelayanan ke luar negeri, saya diminta khotbah di satu negara, di Inggris, di mana. Saya pelayanan sampai hari ini. Saya baru pulang dari Solo, makanya outfit saya rada gak jelas hari ini. Kemarin ada pasar murah, ada KKR di lapangan, dan saya baru landing tadi pagi. Saya juga ada pameran di ICE. Ini kalau teman-teman mau iseng, break nanti jalan-jalan ke ICE. Pameran food itu juga saya dengan partner saya buat. Ada teman-teman kalian juga bikin di sana, Robusti kalau nggak salah, buka juga di sana. Dan saya cuma ngeliatin Tuhan, betapa jauhnya Engkau bawa aku sampai hari ini. Dari anak paling nakal di sekolah, sampai sekarang bisa dipanggil Tuhan pelayanan. Tuhan percayain saya usaha pameran, usaha restoran. Tuhan percayain saya keliling dunia. Tanggal 27 nanti saya ada pelayanan ke Amerika. Kok bisa Tuhan? Dari sebuah perjumpaan pribadi. Saya mau tutup dengan satu ayat, yuk kita buka sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 7. 1 Samuel 3 ayat 7. Ini harus banget foto saya ditampilin di sini. Tidak, thank you. Ini foto paling seksi yang saya punya teman-teman. Kancingnya nggak sengaja buka. Tapi orang sebenarnya jadi udah pakai aja. 1 Samuel 3 ayat 7. Yuk, baca sama-sama yuk. Boleh diganti nggak? Setelah saya lihat tuh saya kurang pede kan. Ganti apa kayak lirik atau apa gitu mungkin. 1 Samuel 3 ayat 7 sampai 8. Yuk, 1, 2, 3. Samuel belum firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk sampai di sini. Hari itu Samuel nggak kenal Tuhan. Dia bilang Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel udah tidur di bait Allah, teman. Tapi kita tulis Samuel belum mengenal Tuhan. Tapi yang dahsyat dari Tuhan kita ada. Dan kita tulis dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tapi Samuel nggak kenal Tuhan. Yes. Di tengah Samuel belum mengenal Tuhan, Tuhan memanggil kita. Teman-teman, hari itu saya itu cuma dikunciin di aula sekolah dan toh Tuhan memanggil saya. Teman-teman, saya nggak tahu dengan siapa teman-teman di tempat ini. Mungkin kau Kristen dari lahir. Mungkin kau baru pertama kali ikut himpunan Kristen di tempat ini.
Tapi Tuhan akan memanggil kau. Ujungnya di Alkitab ditulis ada orang-orang yang berkata, aku bernubuat, aku membuat mujizat. Tapi toh di hari akhir Tuhan berkata, aku tidak apa? Mengenal kau. Ujungnya teman-teman, kita di dunia ini adalah perjalanan pengenalan akan kau. Hari ini jadi pertanyaan, apakah kau mengenal Tuhan? Sejak Bapak saya meninggal, saya baru tahu yang namanya Tuhan sebagai Bapa. Selama ini saya nggak tahu rasanya. Ada yang di sini sudah tidak punya ayah, boleh katakan? Selama ini saya KKR, hati Bapak saya KKR, doain orang yang fatherless. Tapi saya nggak pernah punya ketakutan, saya begitu Bapak saya meninggal. Saya baru tahu yang namanya nggak punya Papa itu seperti apa. Dan saya tahu yang namanya Tuhan sebagai ayah. Banyak orang berkata Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah anak domba Allah. Tetapi Yesus berkata, Petrus, buat engkau siapa aku? Dan hari ini teman-teman, di waktu yang singkat, kalian harus balik ke kelas. Saya hanya berdoa, Kojos berdoa untuk setiap kalian. Kalian pulang. Dan biarlah Tuhan memanggil engkau. Saya mau ajak kita tutup Alkitab kita sama-sama. Boleh saya ajak kita sama-sama nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Boleh saya minta kalau ada singers. Yuk semua tutup matamu sama-sama. Mungkin teman-teman Kristen dari lahir, yes. Tapi apakah kau mengenal Tuhan secara pribadi? Pejamkan matamu sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Mari sekali lagi nyanyikan. Dengar dia panggil saya. Dengar dia panggil nama. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan dengar dia panggil. Ya Tuhan, dan mari katakan, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman saya mau undang untuk buat setiap kalian berkata, Tuhan, mungkin aku ini Kristen, tapi aku belum mengenal Tuhan. Buat aku mengenal Kau, teman-teman bisa taruh tanganmu di hatimu, teman-teman. Bahkan Samuel yang belum mengenal Tuhan, dia panggil berulang-ulang, dia panggil again and again, dia panggil berkali-kali, 3 kali dia panggil. Untuk apa? Karena Tuhan ingin mengenal Kau di tempat ini. Teman-teman bisa taruh tanganmu di hatimu, teman-teman. Dan dengar dia panggil nama saya. Tuhan, hamba ingin berdoa buat setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini, Tuhan. Dengar Tuhan, Tuhan Yesus. Mari sekali katakan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Bicara buat setiap anak-anakmu di tempat ini.
tanamkan benih pengertian Tuhan. Buat apa kami Kristen? Kalau kami tidak mengenal siapa Tuhan kami, ku jawab ya. Hambamu sekarang dibawa teman-teman himpunan di tempat ini Tuhan. Biar ini menjadi persekutuan yang hidup dalam mengenal Kau, menjadi persekutuan yang hidup untuk melayani dan menyembah Kau. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Oh, ku jawab ya. Tuhan, sekali lagi hamba mau berdoa dari setiap pemimpin himpunan di tempat ini, dari semua panitia, dari semua anak-anak yang ada di tempat ini. Buat kami sungguh mengenal Kau Tuhan. Buat sungguh kami mengenal Kau. Semua dengan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sama-sama katakan Tuhan Yesus, jumpai aku. Reveal yourself. Buat aku mengenal Engkau secara pribadi. Bukan dari apa kata orang, tapi karena mataku melihat Engkau. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Pakai aku untuk memuliakan nama di dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu Ku Jawab Ya Ya. Ku jawab ya.